Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Fujianti dengan NIM 20060265. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai seminar pendidikan agama Islam, yaitu mengenai materi seni budaya dalam pandangan Islam atau dalam perspektif Islam. Nah, apa yang pertama kali teman-teman bayangkan ketika teman-teman mendengar kata seni? Nah, ketika kita mendengar kata seni, bisa jadi yang terpikir pertama kali oleh kita adalah menyanyi, menari, bermusik, dan kegiatan lain sebagainya. Nah, sebetulnya seni ini berasal dari dua bahasa, yaitu ada dari bahasa Belanda dan ada dari bahasa Sanskerta. Yang dimana dalam bahasa Belanda itu dikatakan dengan geni, yang berarti adalah jenius, atau dia itu mempunyai suatu kemampuan yang bersifat luar biasa yang sudah dibawa oleh dirinya sejak lahir. Adapun menurut bahasa dari Sanskerta, dia itu berasal dari kata sani, yang dimana dia itu memiliki arti berupa persembahan, pelayanan, serta pemberian yang bersifat tulus. Nah, jadi seni budaya ini merupakan suatu seni yang tumbuh bersamaan dengan peradaban manusia, serta dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi dalam kebudayaan masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kesenian merupakan bagian dari kehidupan, sedangkan kehidupan sendiri merupakan karunia yang datang dari Tuhan. Nah, jadi logikanya antara seni dengan kesenian itu, dia itu dihalalkan oleh Tuhan dengan tujuan rekreasi serta estetika ataupun keindahan. Nah, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan bahwa menarilah sebaik-baiknya, tunjukkan kepada mereka orang Yahudi dan Nasrani, agar mereka menyaksikan bahwa agama Islam itu sesungguhnya luas dan memberi keleluasan dalam bidang seni ataupun kesenian. Jadi, kesenian ini memang diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, bahkan suatu karya seni yang dia itu bersifat estetik ataupun memiliki suatu keindahan, menurut Islam itu bahkan akan menjadi suatu ibadah apabila memenuhi 3 prasyarat. Nah, syarat yang pertama yaitu ikhlas niatnya sebagai dasar berkreasi. Dan yang kedua yaitu mardatilah, yaitu sebagai tujuan untuk kreasi. Dan yang ketiga ada sebagai amal solih, di mana sebagai garis amal dalam pelaksanaannya ataupun dalam kegiatannya. Lalu selanjutnya ada kriteria seni Islami, yaitu ada 5. Nah, yang pertama yaitu kriterianya yang mencerminkan ajaran Islam. Yang kedua itu cara menyajikan kreasi seni tersebut, dia itu harus secara Islami, artinya harus secara wajar dan harus dalam keadaan ataupun situasi yang baik. Dan yang ketiga yaitu dalam menyuguhkan kreasi seni tidak disertai dengan penampilan objek-objek ataupun benda-benda haram seperti aurat bagi wanita, bagi laki-laki, lalu barang-barang haram lainnya. Dan yang keempat, menyajikan karya seni itu harus secara wajar dan tidak boleh secara israf atau tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh terlalu over begitu. Dan yang kelima, suatu karya seni yang disajikan yaitu harus memuat pesan moral ataupun hikmah di dalamnya. Contohnya seperti misal pembuatan lagu rohani, maka di balik liriknya itu mengandung hikmah tertentu kepada sang pendengar, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk jenis seni sendiri yaitu ada 2, yaitu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Yaitu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada. Contohnya, ada pengaruh dari dalam, dari luar, lalu dari lingkungan maupun dari agamanya sendiri. Lalu selanjutnya ada seni yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu ada seni membaca Al-Quran atau tilawatil ataupun qiraatil Quran. Nah, seni membaca Al-Quran ini memang diperbolehkan dengan tujuan keindahan ataupun estetika, yaitu memperbagus dan sehingga insya Allah akan mendapatkan pahala bagi pembaca maupun pendengarnya.
Dan untuk yang kedua yaitu ada seni kaligrafi ataupun seni tulis. Nah, seni kaligrafi ini merupakan seni dari sebuah tulisan. Nah, di berbagai negara hal ini dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda begitu, yang beragam. Nah, tapi untuk di Arab sendiri, kaligrafi ini dikenal dengan sebutan qaf. Nah, khusus kaligrafi yang baik yaitu kaligrafi yang mengikuti ayat-ayat suci dari Al-Quran. Dan yang ketiga, yang selanjutnya yaitu ada seni kriya. Nah, seni kriya ini merupakan suatu seni yang dimana dia itu mengolah bahan baku yang belum jadi menjadi barang jadi. Nah, barang jadi ini dapat dia itu bersifat estetik ataupun keindahan begitu, dan memiliki nilai ataupun nilai jual yang dapat bermanfaat ataupun berfungsi dan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada seni-seni yang tidak diperbolehkan ataupun tidak diperkenankan dalam agama Islam. Nah, yang pertama yaitu ada seni rupa. Nah, seni rupa ini memang tidak diperbolehkan dalam Islam. Mengapa? Karena manusia itu tidak boleh melakukan suatu penggambaran ataupun penciptaan yang menyerupai diciptakan oleh Allah begitu. Tidak boleh meniru ciptaannya, karena sesempurna apapun manusia meniru, tidak akan menyamai kesempurnaan yang diciptakan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, seni yang tidak diperbolehkan yaitu nyanyian. Nah, nyanyian yang dimaksud di sini adalah nyanyian-nyanyian yang dimana lirik-liriknya itu mengandung hal-hal yang tidak pantas ataupun dapat dikatakan kurang wajar begitu. Bisa jadi lirik-lirik yang menjurus, lalu lirik-lirik yang bermakna tidak baik, yang persuasif negatif. Nah, hal-hal negatif pada nyanyian tersebut itu jelas dilarang dalam agama Islam. Tetapi ketika nyanyiannya itu berlirik ataupun memiliki makna yang positif, maka itu senantiasa diperbolehkan. Lalu yang ketiga yaitu ada seni patung. Nah, seni patung juga hampir sama, kurang lebih mirip dengan seni rupa, ya sama, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dilarang untuk meniru ataupun menciptakan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan begitu. Nah, jadi seni patung ini memang tidak diperkenankan sebetulnya ataupun tidak diperbolehkan. Nah, lalu yang selanjutnya ada operet ataupun dikatakan suatu pertunjukan seni begitu, seperti pentas drama. Nah, kenapa hal ini dapat tidak diperbolehkan ataupun dilarang? Nah, karena operet ini dilarang jika dia itu betul-betul menunjukkan ataupun menyuguhkan aurat-aurat yang terlalu terbuka, lalu penyampaian cerita yang terlalu dalam, misalnya seperti percintaan, konflik yang sangat mendalam, terlalu israf ataupun lebih-lebih dalam operet. Nah, itu hal-hal tersebut yang menyebabkan operet dapat dilarang atau dapat tidak diperkenankan begitu. Lalu yang selanjutnya ada tindik. Nah, tindik ini jelas dilarang ataupun tidak diperbolehkan dalam anjuran agama Islam. Kenapa? Karena ketika kita sudah diberikan tubuh yang sempurna oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh merubah ataupun merombaknya dengan secara sengaja. Beda halnya jika kita mengalami kecelakaan ataupun mengalami hal-hal lain yang mengharuskan tubuh kita untuk diperbaiki, itu diperbolehkan. Tetapi jika tindik secara sengaja, yaitu mengubah ataupun menambahkan sesuatu ke dalam tubuh kita, maka itu jelas dilarang hukumnya. Dan yang terakhir yaitu ada seni kontemporer. Nah, kontemporer ini merupakan seni yang mengikuti peradaban ataupun mengikuti perkembangan zaman begitu. Nah, karena mengikuti perkembangan zaman, maka ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Nah, seni kontemporer yang bersifat negatif inilah yang dilarang ataupun tidak diperkenankan dalam agama Islam itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai seminar pendidikan agama Islam mengenai materi seni budaya dalam pandangan Islam. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.